Kenapa? Pendapat kamu, apa sih menurut kamu mengenai kepercayaan diri? Kenapa? Oke, kita tahu kita bisa. Oke, yang lain? Sebelah mana? Oke, menurut pendapat kamu apa yang kamu tahu tentang kepercayaan diri? Berani, selain itu berani. Apa lagi? Selain kata berani, ayo dulu. Selain kata berani. Apa lagi? Oke, kita lihat ya. Nah, kepercayaan diri itu sendiri merupakan sikap positif seorang individu sikap positif seorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungan
Sekarang saya mau meminta pendapat dari kalian nih mengenai video yang sudah kalian nonton. Mungkin ada yang mau, jangan ragu-ragu. Kalau misalnya mau mengatakan aja. Kalau misalnya mau memberikan pendapat, silakan. Siapa? Dari mana? Ya, kamu dulu. Nanti baru kamu menuju sama-sama yang lain. Oke, setelah kamu menonton video nih, pendapat kamu gimana? Pendapat saya, kita harus percaya diri. Oke, harus percaya diri. Kamu boleh menunjukkan teman yang lain. Genji. Genji udah. Genji udah. Siapa? Winda. Wina, mana Wina? Oke Wina. Jadi yang penting tuh kita harus ada peningkatan EK, bukan harus nilainya yang bagus, kita tetap percaya diri. Harus percaya diri. Itu kan tadi dibilang harus membuat sesuatu apa? Berkembang. Tadi ngomong begini, jadi dia pasti bilang dapatnya nilainya jelek. Meskipun tidak selamanya bagus ya, harus ada perkembangan. Oke, mungkin Bina belum menunjukkan sama yang mana lagi? Cello. Menurut pendapat kamu terkait video yang sudah kamu nonton, apa? Kerja keras itu penting. Yang kamu lihat dari kata kerja kerasnya dari mana? Oke, berusaha mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Sekarang kita lihat ada dampak ketidakpercayaan diri. Yang pertama, tidak berani mengemukakan pendapat. Terus yang kedua, ketidakmampuan mengatasi tantangan dan rintangan. Yang ketiga, pengaruh buruk pada hubungan sosial. Dan yang keempat, menghambat potensi dan pertumbuhan pribadi. Kalau misalnya tidak berani mengemukakan pendapat, kalian paham kan? Paham nggak? Oke. Kalau ketidakmampuan mengatasi tantangan dan rintangan, contohnya seperti apa? Contohnya nih, mungkin kalian pernah melakukan. Kalian sering menunda-nunda tugas nggak? Nggak pernah. Mungkin ada yang lain. Sering. Oke, ketidakmampuan mengatasi tantangan dan rintangan, contohnya kalian nih, mungkin ada sebagian ya yang sering mengerjakan tugas. Kalau misalnya mengerjakan tugas itu di hari H, itu kalian akan membuat kewalahan secara langsung. Apakah kalian akan menyerah? Atau menyelesaikan? Kalau bisa ada niat untuk menyelesaikan tugas. Sekarang pengaruh buruk pada hubungan sosial. Contohnya gosip. Kayak gosip itu dapat mendapatkan pengaruh buruk. Siapa di sini yang suka gosip? Iya. Coba. Emang ya betul. Oke, selain gosip ada pengkhianatan. Kalau misalnya teman kalian menceritakan, tidak percaya sama kalian, kata kalian malah menceritakan ke orang lain. Itu namanya pengaruh buruk pada hubungan sosial. Terus dan menghambat potensi dan pertumbuhan pribadi. Dampak ini dapat menghambat proses perkembangan kalian, sehingga kalian bisa tidak percaya diri. Sekarang di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri. Yang pertama orang tua, yang kedua rasa aman, dan yang ketiga penampilan fisik. Kalau misalnya orang tua, itu contohnya gimana? Maksudnya gini. Kalau misalnya kalian mendapatkan support dari orang tua, itu akan meningkatkan kepercayaan diri kalian? Iya. Betul. Oke. Sekarang yang kedua rasa aman. Kalau misalnya kalian merasa aman akan sesuatu, kalian itu akan lebih mudah memfokuskan diri.
ya, untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam pencapaian apapun. Terus yang ketiga, penampilan fisik. Penampilan fisik itu bukan selamanya yang sangat ganteng ya, tetapi dari segi berpakaian, rapi dan wangi. Sehingga dengan cara itu dapat meningkatkan kepercayaan diri kalian. Misalnya kalian datang ke sekolah dalam keadaan rapi, wangi, tentunya kalian akan percaya diri dong. Akan berbeda kalau misalnya kalian datang ke sekolah dengan pakaian yang tidak disetrika, atau rambut acak-acakan, atau tidak mandi. Itu membuat kalian percaya diri nggak? Percaya diri nggak? Enggak ya? Oke. Di sini faktor-faktornya udah pada paham? Sekarang kita lanjutkan ciri-ciri kepercayaan diri yang tinggi. Mampu melaksanakan tugas dengan baik. Contohnya gimana? Anak malu. Oke. Mampu melaksanakan tugas dengan baik. Itu contohnya seperti apa? Oke. Mengerjakan semaksimal mungkin dan sesuai dengan kemampuan. Terus mandiri, optimis, jangan pesimis. Terus bertanggung jawab akan apa yang dilakukan. Kalau misalnya kalian sudah berani mulai, harus berani. Apa? Tadi yang mengakhiri. Siapa? Oke. Dan tidak memerlukan dukungan dari orang lain atau tidak bergantung sama orang lain. Nah, di sini ada ciri-ciri kepercayaan diri yang rendah. Saya mau minta satu orang untuk membacanya. Sebastian, coba kamu bacanya di depan. Kamu bisa berdiri biar suaranya dengar. Tidak aman, rasa takut akan tidak bebas. Lagu-lagu tidak terasa Kunci. dikunci orang banyak. Yang ini. Lalu jangan kurang berani. Yang ketiga. Membuang-buang waktu dan mengambil keputusan. Yang keempat. Artinya bahasa menjadi diri atau mengejar. Oke, jadi di sini ciri-ciri kepercayaan diri rendah itu tidak aman, rasa takut atau tidak bebas. Yang kedua, ragu-ragu, lidah merasa terkunci kalau misalnya kalian berada di orang banyak. Murung, pemalu dan kurang berani. Dan kita coba lanjutnya nomor 3 sama 4. 3 sama 4 ya? Iya, yang ini. Membuang-buang waktu dalam mengambil keputusan. Contohnya kayak gimana? Oke, menunda apa nih? Yang di sana sebenarnya. Menunda belajar. Selain menunda belajar, apa lagi? Ada yang lain? Yang di sampingnya Sherlock. Apa nih? Selain menunda belajar, menunda menjalankan tugas. Oke. Apa ya? Sekarang kita lanjutkan nomor 4. Ada yang perasaan rendah diri atau malu. Di sini siapa yang merasa kalau merasa punya perasaan rendah diri atau malu? Enggak ada ya, enggak ada yang merasa seperti ini ya. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada cara mengembangkan sifat kepercayaan diri. Nomor 1, mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Contohnya seperti apa? Contohnya, kalau misalnya kalian mengembangkan kepercayaan diri, yaitu dengan cara mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Contohnya seperti apa? Yang dekat Bina. Contohnya seperti apa? Yang
dan mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Merefleksikan diri. Merefleksikan diri. Oke, dokter. Mungkin ada yang lain? Yang di sebelah sana Kevin? Ayo, biasanya mungkin contohnya mengenali kelebihan dan kekurangan diri, contohnya seperti apa? Meditasi. Iya, gak apa-apa. Meditasi. Oke, contohnya kalau misalnya kalian mau mengembangkan, mengenali kelebihan dan kekurangan diri, contohnya dalam bentuk minat dan bakat. Ya. Terus lanjut. Nomor 2, menciptakan lingkungan yang mendukung. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan diri dengan cara terus-menerus berlatih. Yang keempat, berbicara dengan orang yang dapat dipercaya. Berbicara dengan orang yang dapat dipercaya. Contohnya misalnya kalian nih, kalau misalnya mempunyai teman yang kalian anggap sudah bisa menceritakan atau curhat ya. Kalau misalnya ada masalah, itu kalian pasti punya dong. Kalau misalnya ada teman yang sudah kalian anggap bisa menjaga rahasianya kalian, ada nggak? Ada nggak punya salah satu teman yang kalian anggap percaya? Oke. Sekarang menghindari perbandingan dengan orang lain. Jangan membanding-bandingkan diri kalian sendiri dengan orang lain atau pencapaian orang lain. Ya. Yang keenam, menjaga kesehatan mental dan fisik. Oke. Sebelumnya di sini ada tes ya. Kayak minggu lalu, meminta Yohana untuk bantu bagi.
Sama yang di belakang juga ya. Biar sekalian aja. Basnya udah? Pokoknya nggak ada. Biar mempersingkat waktu. Semuanya udah? Bapak yang masuk mobil Pak? Iya Bapak. Udah? Kemarin tuh dia taruh sama kulit. Oh iya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain pada belum. Di sini saya mau minta satu orang ya untuk menyimpulkan pertemuan kita kali ini. Sama minta kamu deh. Iya. Menyimpulkan, ya. Boleh di depan. Yang lain silakan mengisi ya kalau misalnya belum. Kalau pertama kali ini kan pertama-tama itu kita kan sistem utama percaya diri. Percaya diri itu hal penting baik untuk menghadapi hubungan langsung itu juga buat kita sebagai pelajar. Kemudian kita juga sebagai pelajar juga penting banget percaya diri, bukan juga untuk mendapatkan nilai bagus tapi juga untuk berkembang bakat-bakatnya. Kemudian juga berbalik dari percaya diri itu sebenarnya itu ada banyak dampak negatifnya. Juga di sini juga dijelaskan bagaimana cara menghadapinya.
diri serta bertindak sesuai dengan keyakinan diri sendiri. Oke, untuk pertemuan kali ini kita sampai di sini ya. Yang surat tadi bisa kumpul? Nanti kumpul di depan. Jangan lupa nama-namanya ya. Yang belum silakan kumpul di depan. Boleh sendiri, apa dua? Boleh. Ekop servis. Ekop servis Pak. Tuangin. Apa yang dijadinya? Boleh Pak. Kau masih di. Kau. Yang belum siapa? Ini kan ada yang kurang. Ada. Yang tidak hadir siapa? Ada orang ini. Oh, yang tidak hadir enggak. Dua aja lagi. Oh, ya. Sudah.